Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Selasa tanggal 25 November 2025 diambil dari Ratapan 1 ayat 20. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Aprilia Boru Hutauruk. Nats renungan harian Selasa 25 November 2025 diambil dari Ratapan 1 ayat 20. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar." Dalam bahasa Batak Pidok, lalu Jehovah, saya tetap hahogataki, wala gusang butuh aku jala dibalin ate-ateku di bagasan hau. Allah manguturi situtu wau gabe punu wau dibayan podang sian meruar, dibayan hamatean di bagasan jabu. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boru Hutauruk. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, penulis dari kitab Ratapan ini adalah Yeremia. Kitab Ratapan mengungkapkan kesedihan yang amat sangat dari Yeremia dan umat Tuhan oleh sebab mereka terbuang ke Babel dan tembok-tembok Yerusalem, istana serta bait suci telah dirubuhkan. Mereka mengalami penderitaan secara emosional karena mereka seolah-olah seperti bangsa yang sudah tidak memiliki identitas lagi. Ratapan Nabi Yeremia ini adalah doa atau seruan dari hati yang hancur dan pedih yang mengharapkan kasih setia Tuhan. Doa ini disampaikan di tengah kondisi umat yang berdosa, yaitu bahwa pertama, umat Allah telah meninggalkan Allah, bukan karena tidak tahu bahwa Allah ada, melainkan karena menganggap Allah sudah tidak relevan dalam hidup mereka. Kedua, umat Allah tidak mau mendengar dan mempercayai firman yang keluar dari mulut Allah melalui para nabinya. Mereka tidak memperhatikan firman Allah. Ketiga, umat Allah mengalihkan kepercayaan mereka kepada yang lain yang bukan Tuhan Allah, seperti sekutu politik dari negara lain yang terlihat lebih bisa diandalkan. Akibatnya, Allah murka dan menjatuhkan hukuman kepada umat yang dikasihinya. Dalam keadaan seperti ini, jeritan ratapan terdengar. Mereka harus menanggung akibat dosa dan pelanggaran mereka di waktu lalu. Kini terjadi kerusakan besar di Yerusalem, dan sebagian besar masyarakat dibawa ke Babel untuk melanjutkan kehidupan di sana. Dalam situasi demikian, Yeremia tetap menyampaikan apa yang ada dalam hatinya hanya kepada Tuhan. Yeremia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubahkan keadaan mereka yang sudah terpuruk itu. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan keadaan kita. Jadi, mengadulah kepadanya. Tuhan mengizinkan kita berkeluh kesah kepadanya. Tuhan bersedia mendengarkan seluruh tumpahan hati yang mungkin sudah penuh di dada.
Bahkan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Setelah kita mengadu pada Tuhan, maka kita akan merasakan kelegaan dan damai Tuhan mengalir atas hidup kita. Saat itulah Tuhan memberi kekuatan dan hikmat-Nya untuk melanjutkan perjalanan iman kita. Mungkin masalah dan tantangan kita masih tetap ada, namun kita sudah menjadi lebih kuat untuk menanggung masalah tersebut. Bersama dengan Tuhan, kita kuat menanggung semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Engkau adalah Allah yang setia dan penuh pengampunan, penuh belas kasihan. Kiranya hapuskanlah dosa-dosa kami atas pelanggaran-pelanggaran di masa lalu, dan ubahkan kami agar kami lebih berhati-hati di setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya, maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana saat ini mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Lindungi mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. To my son, always remember this. God will never place you in a situation that you cannot handle. Even in the hardest moment, Jesus has already given you the strength, wisdom, and courage to get through it. Trust Him with all your heart and lean on Him when you feel weak. Never forget the power of prayer. It will guide you, comfort you, and remind you that you are never alone. I am about to go the way of all the earth. Life will not always be easy, but I believe in you and the man you are becoming. So be strong, act like a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him, and keep His decrees and command, His laws and regulations, as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. No matter what, I always be here, cheering you on and praying for your success in your future life.